hari ini kita telah berada di minggu yang terakhir di bulan yang pertama, bulan Januari di tahun 2025. Maka sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya yang telah mendapatkan keselamatan dari Tuhan sampai saat ini, kita patut bersyukur, karena tanpa Tuhan kita tidak mungkin ada sampai di hari ini. Dan di minggu yang keempat ini kita dipayungi dengan tema bulan ini, Allah menampakkan karyanya. Dan subtema kita di minggu ini, siap menghadapi resiko pelayanan. Lukas 4 ayat 21-30 akan mengajarkan kita sebagai anak-anak Tuhan dalam panggilan yang Tuhan percayakan bagi kita di tengah dunia ini, untuk tetap bertahan dalam menghadapi tantangan pergumulan dalam panggilan kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Judul bacaan kita di pagi ini dalam tulisan Injil Lukas, Yesus ditolak di Nazaret. Dengan demikian, bagian firman ini menggambarkan bagi kita bagaimana Yesus mengalami penolakan dari orang-orang Yahudi. Bapak Ibu, kita pernah mengalami penolakan? Pernah dalam kehidupan. Misalnya saya kasih contoh untuk anak-anak muda. Kalau kita tanya seseorang cowok-cowok misalnya untuk pacaran dengan kita, lalu cewek tolak, sakit, itu penolakan. Ada yang alami? Pasti ada. Tidak mungkin tidak. Dalam hal pekerjaan, ketika kita melamar kerja, perusahaan, kantor sudah penuh, kita ditolak, kecewa. Itu pasti. Ada yang mengalami, pasti kita mengalami. Dalam keluarga, anak, ketika kita melakukan permintaan kepada orang tua untuk hal yang kita inginkan, orang tua tidak mau kasih, penolakan, kita kecewa, kita marah, karena harapan kita tidak dapat diwujudkan. Dalam pelayanan, Bapak Ibu pelayan pernah ditolak? Pernah. Kita datang mau pelayanan, kita ditolak. Marah, kecewa. Bagian firman ini akan mengajarkan kita, Yesus saja ditolak, Bapak Ibu, apalagi kita. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus kembali ke kotanya di mana dia dibesarkan, Nazaret. Dan dalam firman ini dikatakan menurut kebiasaannya. Jadi ini kebiasaan Yesus, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, sinagoge, bait Allah. Jadi setiap hari Sabat sudah menjadi sebuah kebiasaan bagi Yesus untuk beribadah. Di sana dia masuk, lalu dia membaca Alkitab dari kitab yang dituliskan oleh Nabi Yesaya. Apa kata firman yang disampaikan oleh Yesus dalam bacaannya? Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Yesus menunjukkan dirinya sebagai penggenapan nubuat para nabi, bahwa dia ini Mesias yang diutus Tuhan Allah ke dalam dunia. Roh Allah ada padanya. Allah telah mengurapi dia untuk melaksanakan panggilan dan menawarkan keselamatan kepada semua orang.
Kepada banyak orang Yesus menunjukkan siapa dirinya ketika dia membaca nats dari tulisan Yesaya. Dia mau menyampaikan bahwa dia ini Mesias yang diutus bagi bangsa Yahudi, tetapi juga bagi dunia dan manusia. Ketika semua orang mendengar apa yang disampaikan oleh Yesus pada waktu itu di dalam bait Allah, mereka menjadi heran dengan ucapan kata-kata indah yang keluar dari mulut Yesus. Mereka takjub, heran dengan apa yang Yesus sampaikan. Tetapi mereka kemudian bertanya, bukankah ia ini anak Yusuf? Keraguan. Tadi sudah heran, takjub dengan apa yang Yesus lakukan dan sampaikan dalam ajarannya. Tetapi kemudian bangsa Yahudi ini, orang-orang yang ada di bait Allah itu lalu berkata, bukankah dia ini anak Yusuf? Seorang tukang kayu, orang yang biasa-biasa saja, hidup dalam keluarga yang punya status yang rendah dalam masyarakat, orang miskin. Keraguan mulai muncul. Lalu apa yang dikatakan Yesus terhadap keraguan itu? Yesus berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Yesus sudah tahu bahwa akan terjadi penolakan. Karena itu dia meneruskan bagian firman ini dengan menyampaikan tentang zaman di mana Nabi Elia dan Elisa ada. Bahwa mereka diutus kepada bangsa Israel, tetapi yang dipulihkan adalah seorang janda di Sarfat di tanah Sidon, seorang Naaman di tanah Syria. Orang-orang yang tidak mengenal Allah, mereka bukan dari bangsa Yahudi, mereka adalah bangsa non-Yahudi yang percaya tentang Allah dan kuasanya dan mendapatkan keselamatan, pemulihan, kehidupan dari iman yang mereka miliki. Dan karena itu pada bagian ini Yesus mau mengajarkan bahwa kasih karunia Allah itu berlaku kepada semua orang, termasuk orang asing, bahkan bangsa yang bukan Yahudi. Israel memahami bahwa Yesus yang diutus oleh Allah, Mesias yang diutus itu datang hanya bagi bangsa Yahudi. Dan mereka mendambakan seorang raja yang akan membawa keluar mereka dari situasi dalam keadaan yang menderita saat itu di bawah pemerintahan bangsa Romawi. Tetapi persepsi mereka berbeda dengan tampilan Yesus yang hadir dalam sebuah kerendahan hati dan kerendahan diri untuk menyatakan tentang keselamatan Allah bagi dunia, bukan lewat sebuah peperangan atau perjuangan dengan fisik, tetapi dengan kasih yang dia ajarkan. Karena itu kasih yang Yesus ajarkan ini bukan saja kepada bangsa Yahudi, keselamatan yang dia bawa kepada semua bangsa, semua orang, bahkan dunia ini. Kehidupan inklusif dari bangsa Yahudi membuat mereka terkukung pada pemahaman bahwa hanya mereka yang akan memperoleh keselamatan dan bukan yang lain. Tetapi Yesus lalu memberi contoh tentang apa yang terjadi di zaman Elia dan Elisa. Bahwa ketika mereka diutus bagi bangsa Israel, mereka tidak mengalami pemulihan dan pembaharuan, malah yang mengalaminya adalah orang-orang di luar bangsa Yahudi, seorang janda dari Sarfat di tanah Sidon dan seorang Naaman dari bangsa Syria
yang tidak mengenal Allah, tetapi karena iman menerima Allah dan kuasanya dan mengalami pemulihan dari kehidupan mereka. Iman mereka telah menyelamatkan mereka. Lalu di mana bangsa Israel yang berkata bahwa Allah mereka Allah yang luar biasa? Keraguan ini ditampilkan oleh Yesus ketika hal ini terulang dalam penolakan yang terjadi padanya. Ketika Yesus mengatakan hal itu dan memberi contoh tentang kisah Elia dan Elisa, mereka marah. Lalu mereka bereaksi untuk mau membawa Yesus ke tebing gunung untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu ia pergi. Bagian ini mau mengajarkan bagi kita bahwa kita harus belajar untuk bereaksi, bersikap dan memahami dengan baik ketika Tuhan sedang mengoreksi hidup kita. Ketika Israel dikoreksi oleh Yesus tentang kehidupan mereka, mereka marah kepada Yesus. Bahkan merencanakan yang jahat kepada Yesus, mau membuang Yesus dari tebing. Itu reaksi kemarahan Israel pada waktu itu. Maka Yesus mau mengajarkan kita untuk setiap teguran Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, kita harus bersikap dan memahami dengan baik bahwa koreksi dari Tuhan bagi pergumulan dan persoalan hidup kita, bagi apa yang sementara kita alami adalah untuk sebuah keselamatan, untuk pembebasan, untuk kehidupan yang lebih baik, untuk perubahan hidup yang lebih baik. Bukan kita marah Tuhan untuk apa yang terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, apa makna bagian firman ini bagi kehidupan kita dalam panggilan yang sementara Tuhan percayakan bagi Bapak Ibu dan saya? Kita diminta untuk tetap memberitakan karya kasih Kristus, kebenaran firman dimanapun kita ada. Walaupun kita akan berhadapan dengan tantangan dan risiko dari panggilan kita sebagai saksi-saksi Kristus. Melayani bukan sebuah kewajiban, tetapi melayani Tuhan adalah panggilan. Sehingga ketika kita memahami panggilan itu dari dalam hati dan hidup kita bahwa Tuhan memanggil kita, kita akan bersungguh-sungguh melakukan panggilan itu dalam ketaatan, kesetiaan, dan dalam ketulusan. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam melaksanakan tugas pelayanan kita tidak akan terlepas dari berbagai macam penolakan, baik yang datang dari dalam persekutuan, keluarga, bahkan yang datang dari luar. Saya sampaikan tadi Bapak Ibu bahwa ketika kita mengalami penolakan, sakit, kecewa, marah, itu pasti. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita harus berani untuk marah secara Kristiani, yaitu dengan memberkati dan mendoakan mereka yang marah pada kita, yang membenci kita, yang tidak suka pada kita. Karena pekerjaan kita yang Tuhan percayakan ini adalah pekerjaan Tuhan. Sehingga ketika kita ditolak, datang pada Tuhan. Jangan curhat pada manusia, karena ini bukan pekerjaan manusia.
Ini pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kita. Jadi ketika kita melayani dan terjadi penolakan, katakan untuk Tuhan Allah yang punya pekerjaan ini, dan Dia akan bertindak. Sebab Tuhan bilang dalam firman-Nya, dalam persekutuanmu dengannya, jerih payahmu tidak menjadi sia-sia. Tantangan dalam pelayanan itu cukup besar, resikonya banyak, tantangannya banyak. Karena itu setiap orang yang melayani Tuhan tidak boleh kecewa, putus asa, kecil hati, apalagi menyerah ketika diperhadapkan dengan tantangan yang berat. Tetapi sebaliknya, kita diminta tetap sabar, setia, dan tekun dalam menghadapinya. Meskipun kita ditolak, dibenci, difitnah, dihina, tidak disukai. Sebab tantangan dalam pelayanan adalah sebuah konsekuensi iman yang harus dihadapi. Seberat apapun tugas yang kita laksanakan, kita harus yakini janji Tuhan bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita di sepanjang hidup ini. Tidak ada perjalanan hidup yang dia baik-baik saja, aman-aman saja. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pergumulan hidup, bahkan dalam pelayanan, tidak ada yang baik-baik saja. Akan ada kerikil-kerikil, akan ada badai, akan ada gelombang dan tantangan. Tetapi semua itu harus kita jadikan sebagai sebuah sukacita, bukan beban, bukan tantangan. Sebab apa? Allah yang mengutus kita, Dia berjanji untuk menyertai, bahkan bukan menyertai di satu hari saja, tapi sampai akhir zaman. Itu janji Tuhan bagi anak-anaknya dalam panggilan untuk bersaksi, bersekutu, dan melayani. Karena itu ketika kita mengalami penolakan, dibenci, difitnah, dihina, tidak disukai, datang pada Tuhan. Sebagai umat, sebagai kehidupan keluarga, mungkin di tengah keluarga kita tidak dihargai. Kalau suami punya penghasilan yang banyak, yang besar, lalu tidak menghargai istri, atau sebaliknya istri yang punya lebih, dia punya peran lebih besar bagi keluarga, lalu dia tidak hargai suami, jangan. Anak-anak dalam keluarga, karena kau anak jadi tidak usah, kau masih kecil, saya orang tua. Kehidupan keluarga rumah tangga Kristen harus saling menghormati, menghargai satu dengan yang lain. Sebab kita sama di hadapan Tuhan. Dalam pelayanan kita ditolak, dibilang tempat sampah. Terima kasih Tuhan yang memberinya bagi pelayanan. Itu tantangan, itu persoalan. Lalu apa ajarannya bagi kita? Berdoa dan memberkati dia. Taruh pada bagian Tuhan, karena ini Tuhan Allah punya pekerjaan, bukan kita. Kita juga hamba, majelis, pendeta, pelayan-pelayan di sektor, di wadah-wadah, panitia-panitia, badan pembantu, semua kita pelayan, kita hamba. Jadi kalau ditolak, dihina, difitnah, dan seterusnya, itu sebuah sukacita. Bagian indahnya di situ, Bapak Ibu, para pelayan. Ketika ditolak, dihina, dibenci, itu bagian indahnya di situ. Bagian sukacitanya di situ. Jangan takut, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Itu janji yang tidak akan pernah diingkari. Karena itu laksanakan. Ketika kecewa datang pada Tuhan, katakan dengan jujur, Tuhan, karena pekerjaanmu saya difitnah, saya dimaki, saya dibenci, saya tidak disukai.
nanti Tuhan kerjakan, Tuhan punya bagian, kita kerjakan panggilan yang sementara Tuhan percayakan bagi kita. Kita disebut apapun kita terima, karena nanti Tuhan yang menyelesaikan. Tidak ada yang sempurna Bapak Ibu. Dari kehidupan kita yang lemah, yang kurang, yang tidak lengkap, yang tidak sempurna, Tuhan pakai kita semua untuk menjadi saksinya di kehidupan di dunia ini. Jadi lakukan tanggung jawab kita dengan penuh sukacita, walaupun berat tantangan dan risiko yang akan kita hadapi. Tapi ketika kita mengalaminya, Tuhan bilang datang pada Dia, Dia akan menyelesaikannya dengan tepat dan sempurna. Yang perlu kita lakukan, tetap belajar untuk tetap setia dan tekun melakukan hal-hal baik dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita, sekalipun kita berhadapan dengan tantangan-tantangan berat, bahkan mungkin mengerikan dalam pelayanan dan pergumulan hidup kita. Dari bagian firman ini Yesus mau mengajarkan kita bahwa menjadi pengikut Kristus harus kuat mental. Menjadi pengikut Kristus harus mampu bersikap rendah hati, karena hanya dengan rendah hati yang akan memampukan kita untuk melakukan setiap tanggung jawab dan risiko pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita. Kita harus berani untuk marah terhadap apa yang salah, tetapi marah dalam kasih, memberkati dan mendoakan mereka yang membenci kita, yang marah terhadap kita, yang menolak kita dalam pelayanan yang kita lakukan. Yesus mengajarkan kita bahwa tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Seperti Yesus, kadang kita tidak dihargai, tetapi Tuhan Allah menghargai apa yang kita lakukan dan kerjakan dalam panggilan pelayanan yang Dia percayakan. Manusia kadang tidak menghargai apa yang kita lakukan dalam pelayanan. Kita sudah melakukan yang baik masih salah, apalagi bikin yang tidak baik lebih salah lagi. Itu bagian-bagian dari tantangan. Tetapi ketika kita tidak dihargai oleh manusia, percayalah bahwa Tuhan Allah menghargai apa yang kita lakukan, sebab Dia tahu kita sampai ke kedalaman hati kita. Dia tahu kapasitas kita, kemampuan kita, kelemahan kita, kekurangan kita, dan dari situ Dia panggil kita untuk melayani, menjadi saksinya di tengah dunia ini. Maka jangan kita hidup dan melayani karena perkataan manusia, tetapi melayani dan hidup berdasarkan apa kata Tuhan, supaya hanya kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita tetap laksanakan panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi setiap-tiap kita, Bapak Ibu dan saya. Lalu kita siap menghadapi resiko pelayanan ini dengan tetap berserah pada Allah di dalam Yesus Kristus yang mengutus kita dalam dunia ini. Hari ini ada 3 wadah dalam jemaat yang akan melaksanakan rapat anggota tahunan. Di dalamnya akan dilakukan pengurus-pengurus yang baru, pemilihan. Maka ketika kita terpanggil, kita terima dengan sukacita, lalu lakukan dalam ketaatan dan kesetiaan. Kalau berjalan melakukannya, ada orang yang bicara sini sana kiri kanan, jangan dengar kata Tuhan. Dari kelemahan saya, dari kekurangan dan keterbatasan, Tuhan Allah mau panggil untuk mengajarkan kita menjadi saksinya di tengah dunia ini. Belum tentu orang yang bicara tuh dia bisa melakukan. Kadang kita ini suka apa? Spion orang lain tapi kaca diri tidak mau.
Jadi kalau kita terpilih untuk menjadi pengurus perwata, perlansia, perpri, pengasuh, par, pemuda, terima tanggung jawab itu di masa kita masih kuat. Jangan sampai tenaga-tenaga sisa baru kita kasih untuk pelayanan. Selama masih kuat, beri tenaga itu untuk melayani Tuhan. Sebab kalau waktu kita sudah habis, kita tidak dapat lagi melayani Tuhan di hidup ini. Pasti ada tantangan, orang akan bicara kiri kanan kalau kita pelayanan tidak baik-baik saja. Tadi saya katakan, yang baik saja dapat marah, dapat kritik, dapat benci, apalagi kalau kita buat yang tidak baik. Laksanakan dalam tuntunan Tuhan, sebab ketika Tuhan panggil, Dia sudah mengurapi kita dengan rohnya untuk memampukan kita melakukan panggilan yang Dia percayakan. Bapak, Ibu, dan saya, kita sudah diberi roh kudus oleh Tuhan. Roh itu yang akan memampukan kita menjalani setiap panggilan pengutusan hidup yang Tuhan percayakan, baik pribadi, keluarga, rumah tangga, dalam pekerjaan dan dalam pelayanan kita. Tuhan kiranya memberkati kita dan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya dalam hidup ini. Amin.